Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua, sahabat Heroes? Mudah-mudahan kabar kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Oke, pada pertemuan kali ini tentunya di pembiasaan untuk hari Kamis, yaitu tentang budaya kerja. Nah, di beberapa waktu lalu di video pertama tentang seri budaya kerja, saya sudah share kepada kalian semua. Dan mudah-mudahan video tersebut menjadi nilai motivasi untuk kalian semua dalam melaksanakan yang namanya 5S. Apa itu 5S? Tonton videonya dulu deh, oke? Supaya tidak gagal paham. Nah, pada pertemuan kedua ini atau materi yang kedua ini, saya akan melakukan share kepada kalian semua tentang penguatan budaya kerja. Nah, budaya kerja itu memang harus tertanam dalam setiap setiap orang gitu, wajib tahu budaya kerja. Kenapa? Dengan adanya budaya kerja kita menjadi lebih terorganisir. Artinya apa? Efisiensi waktu, efektivitas waktu, gitu kan? Profesionalisme itu terlihat dari budaya kerja. Artinya apa? Setiap orang yang bekerja dengan melaksanakan budaya kerja, saya yakin pekerjaannya akan jauh lebih baik daripada mereka yang tidak melaksanakan yang namanya budaya kerja. Oke. Di sini tentang materi program penguatan budaya kerja, sebetulnya itu sudah diinikan ya oleh pemerintah, khususnya kita yang berada di SMK, kurang lebih seperti itu. Apalagi kalian sebagai peserta didik, ini sangat wajib sekali. Pemerintah saja sudah, atau ya dari kita ya, namanya Direktorat SMK ya, Jenderal Pendidikan Vokasi Ditjen Diksi, hari Jumat tanggal 17 bulan 7 di tahun lalu ya, ini menyosialisasikan program bantuan pemerintah bidang peserta didik dalam pengembangan bakat, minat, dan penguatan budaya kerja. Dan nominalnya pun bukan nominal kecil. Pemerintah juga sudah memberikan dukungan untuk apa? Untuk kalian. Artinya apa? Dengan sekolah menciptakan budaya kerja, maka kalian juga harus kena imbasnya. Kenapa? Dengan kalian terkena imbas budaya kerja dari sekolah, maka saya yakin ketika kalian berada di dunia kerja atau di dunia industri, itu akan terbiasa tentunya nanti. Nah, dengan demikian dari sekarang ayo ciptakan yang namanya budaya kerja. Untuk apa? Untuk diri sendiri dan juga untuk perusahaan ataupun untuk instansi tempat kamu bekerja. Entah itu di instansi sekolah atau di instansi pendidikan, entah itu instansi industri gitu ya. Apapun itu tentunya 5S harus diterapkan. Oke. Melalui kanal YouTube Direktorat SMK, Haryono selaku koordinator bidang peserta didik yang membuka kegiatan tersebut mengatakan, nah perhatikan ya, program penguatan budaya kerja diharapkan menjadi satu intervensi yang secara konkret mampu memberikan sentuhan-sentuhan dalam rangka meningkatkan kompetensi peserta didik SMK untuk memiliki karakter yang membangun budaya kerja sesuai dengan harapan industri. Jadi tadi di awal saya sudah bilang, dengan kamu siap gitu kan ya, bahasanya siap ya, siap menerima aturan yang ada di sekolah menerapkan budaya kerja, maka ketika kamu sudah lulus itu jauh lebih enak. Karena apa? Ini yang diharapkan industri, ini yang dibutuhkan industri. Jadi dari sekarang terbiasalah kalian dengan yang namanya budaya kerja. Seperti ini ya. Oke. Haryono juga mengatakan bahwa di samping memiliki kemampuan yang baik di bidang kejuruan ya, program ini juga mampu mengantarkan peserta didik mengembangkan potensinya sesuai dengan minat dan bakatnya. Oke, seperti itu ya. Jadi pemerintah pun sudah bahasanya ya mendukung, mensupport. Wah, mensupport untuk apa? Karena kewajiban setiap negara gitu kan ya, mendukung dan mensupport
seluruh warga negaranya untuk negaranya seperti itu. Jadi kalian maju ya untuk negara, seperti itu ya, kurang lebih. Bela negara masuknya materinya di hari Senin. Oke, budaya kerja adalah pola perilaku individu atau kelompok yang telah menjadi kebiasaan dikembangkan oleh perusahaan atau industri tertentu untuk dapat apa? Meningkatkan efisiensi dalam bekerja, profesionalisme dalam bekerja. Nah, seperti itu ya. Background ini belakang nih, sosialisasi penguatan budaya kerja bagi tenaga pendidik dan peserta didik, SMK Imbas. Dulu di kita juga pernah dilaksanakan ya, namanya sosialisasi budaya kerja. Nah, langsung ya seperti itu. Perusahaan dikatakan budaya kerja yang sehat. Nah, jadi ini ada ciri-cirinya nih. Suatu instansi atau perusahaan jika dia dikatakan memiliki budaya kerja yang baik, itu yang pertama adalah memiliki identitas, visi dan misi yang jelas. Jadi lihat dulu visi dan misinya perusahaan tersebut. Kalau memang jelas, wah berarti kamu harus siap melaksanakan yang namanya apa? Budaya kerja. Ya, yang kedua adalah lingkungan kerja yang produktif. Lihat lingkunganmu saat bekerja, apakah mereka semua produktif atau tidak. Kalau mereka belum produktif, artinya perusahaan tersebut belum masuk dalam kategori budaya kerja. Tapi kalau mereka sudah masuk ke dalam lingkungan yang produktif, saya yakin mereka punya job desk-nya masing-masing. Seperti itu. Jadi si A mengerjakan apa, si B mengerjakan apa, si C mengerjakan apa, itu sudah diatur semua. Secara tidak langsung budaya kerjanya berjalan. Yang ketiga, terciptanya komunikasi yang terbuka dan jujur. Ya, sekali lagi, jujur dan terbuka. Ketika kamu melakukan kesalahan, ceritakan saja. Tidak perlu takut, sekalipun itu kesalahan kecil ya, seperti itu. Oke. Kita masuk ke kata kunci dulu ya. Kata kunci yang pertama untuk hari ini adalah together. Together ya, bahasa Inggris bukan bahasa Indonesia. Oke. Kita lanjut lagi. Yang keempat adalah memperhatikan kebutuhan bekerja ya. Perhatikan para pekerjanya. Kalau kalian mendapatkan reward, misalnya berupa penghargaan ataupun ditambahkan motivasi, itu salah satu perusahaan yang jelas atau instansi yang jelas, seperti itu. Kelima, kerjasama yang baik dari setiap kalangan pekerjanya. Jadi tidak ada yang yang senggol kiri, senggol kanan gitu kan bahasa Indonesianya ya. Artinya mereka semua gotong royong, bersama-sama. Maksudnya artinya ketika A bagian ini, si B yang meneruskan, si C yang melanjutkan bagian si B, dan seterusnya, seperti itu kurang lebih. Oke. Dengan adanya budaya kerja ini ya, diharapkan dapat memupuk. Memupuk artinya apa? Sebagai bibit. Sebagai bibit nilai-nilai positif terhadap karyawan nanti. Seperti itu kurang lebih ya. Biasanya yang pertama adalah seperti memahami nilai dan tujuan secara bersama. Kedua, menciptakan solidaritas dalam tim. Ya. Ketiga, mampu berpikir kreatif dan juga inovatif. Dalam meningkatkan mutu peserta didik SMK, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat SMK meluncurkan program penguatan budaya kerja yang tadi saya sudah share, bahwa program budaya kerja ini nih yang ada di kertas ini nih dikeluarkannya itu langsung dari Ditjen Diksi. Kamu bisa cari aja langsung ya. Ada nggak tulisannya? Itu tuh ya. Jakarta. Ini resmi. Surat resmi yang dikeluarkan, artinya apa? Pemerintah juga ikut serta dalam hal ini, apalagi kita ya di SMK, Direktorat SMK juga ikut berperan dalam hal ini. Untuk apa? Kemajuan kita juga, seperti itu. Oke, kata kunci yang kedua. Cepat banget ya kata kunci yang kedua. Kata kunci yang kedua adalah SMK spasi bisa. Oke, SMK spasi bisa. Program penguatan budaya kerja merupakan bantuan untuk meningkatkan keterampilan teknik dan juga non-teknik. Jadi ada 120 SMK yang
terpilih. Terpilih itu dalam arti apa ya? Dalam arti yang belum terpilih itu belum siap, mungkin belum siap seperti itu. Tapi kalau sudah siap, dia pasti akan menjadi sekolahannya atau tempat dia bekerjanya memiliki lingkungan budaya kerja yang baik. Ciri-cirinya tadi apa? Yang pertama, ya tadi setiap karyawannya memiliki tingkat produktivitas yang tinggi. Terus identitas visi dan misi dari perusahaannya jelas. Itu salah satu ciri-cirinya bahwa dikatakan sudah memiliki budaya kerja. Diharapkan peserta didik nanti atau kalian semua memiliki kompetensi keahlian yang sesuai dengan kebutuhan industri, dunia usaha, dan dunia kerja. Ayo, jadi generasi muda yang tangguh dan juga siap dalam menghadapi dunia kerja. Kita SMK, kita bisa. SMK bisa, SMK hebat. Seperti itu ya. Di sini ada sedikit gambar mungkin ya, tambahan lah. Ini yang surat resmi dari direktorat tadi ya, bahwa sudah di publish. Artinya apa ini? Ini bukan surat biasa ya, artinya ya memang sudah surat sakti dari negara, bahasa Indonesia ini seperti itu. Di sini juga ada banyak, nanti kita akan coba pelajari ya di setiap hari Kamis, tentunya tentang budaya kerja. Mudah-mudahan selalu dalam kemudahan tentunya ya. Terus di sini juga ada video yang tadi dari channel YouTube-nya Direktorat SMK.Kemendikbud. Videonya juga cukup lama ya, jadi nanti kalau kalian mau lihat bisa langsung watch this video ya, seperti itu. Thank you for watching this video. Saya rasa cukup ya, udah 10 menit ke atas. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa.